帅哥美女. Kalau suka video saya, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi ya. Halo semuanya, 大家好. Kembali lagi dengan saya Julie. Ini adalah episode yang baru di mana saya akan membahas bercerita tentang asal mula karakter tulisan bahasa Mandarin. Oke, jadi di episode asal-usul kata Mandarin ini kita akan belajar banyak cerita-cerita tentang bagaimana sih, apa sih yang ada di pikiran orang zaman dahulu ketika mereka menciptakan karakter tulisan Mandarin. Nah, berdasarkan penelitian, asal-usul kata Mandarin itu terbagi menjadi 6 tipe. Nah, yang pertama adalah xiang xing zi, piktogram, di mana karakter tulisan Mandarin ini diciptakan berdasarkan bentuk dari apa yang orang zaman dahulu lihat. Yang kedua adalah ideogram, zhi shi zi. Ini adalah karakter tulisan Mandarin di mana orang zaman dahulu itu mereka menciptakan tulisan ini berdasarkan tanda-tanda yang abstrak seperti garis, titik, ataupun tanda goresan apapun yang bisa mereka gunakan untuk menggambarkan sesuatu. Yang ketiga adalah hui yi zi, combined ideogram. Hui yi zi ini artinya karakter tulisan Mandarin ini sebenarnya itu merupakan gabungan dari dua kata yang sudah ada. Yang keempat adalah xing shen zi, adalah tulisan karakter Mandarin di mana kata ini terbentuk berdasarkan nada ataupun suara dari benda tersebut. Yang kelima adalah zuan zu zi. Kata ini adalah kata yang dibuat menjadi universal pada saat ini karena pada zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu yang ada di berbagai daerah, mereka menciptakan karakter Mandarin tersebut. Nah, karena beda daerah, bentuknya beda nih. Nah, sampai pada saat ini dijadikan sebuah kata yang sama. Yang terakhir adalah jia jie zi. Kata ini adalah karakter di mana ketika orang zaman dahulu mau menuliskan kata ini, ternyata udah ada nih kata dengan nada yang sama, tapi tulisannya beda. Jadi, mereka membuat pelesetan dari kata tersebut. Jadi mirip-mirip nih, misalnya mai, lai. Nah, itu adalah contohnya. Nanti di episode ini kita akan banyak belajar, kita akan banyak melihat contoh-contoh asal-usul kata Mandarin, karakter Mandarin dari 6 jenis ini. Oke, di episode pertama asal-usul kata Mandarin, kita akan belajar 2 kata. Kata pertama itu adalah feng. Nah, kita masuk nih di bagian yang menarik. Jadi, sebenarnya karakter Mandarin ini mengalami transformasi evolusi yang sangat beragam dari masa zaman purbakala, zaman batu, hingga zaman sekarang. Kata feng sendiri, seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang itu kita sering menggunakan kata ini untuk mengungkapkan kelimpahan. Seperti kata yang pertama, feng shou, yang artinya hasil tuaian melimpah. Contoh kalimat kedua, kata kedua adalah feng shen, artinya berlimpah. Nah, kata ini zaman dahulu asal-usulnya dari mana nih? Bisa kita lihat di sisi kiri dari gambar ini. Di sini ada 4 transformasi tulisan kata feng. Nah, gambar yang pertama itu adalah goresan atau gambar yang digambarkan oleh orang-orang pada zaman batu. Yang kemudian pada zaman kerajaan mereka menggambarkan tulisan feng itu di logam, di mana logam itu adalah tempat di mana orang-orang pada zaman kerajaan menuliskan tulisan mereka. Jadi kita bisa lihat ini transformasinya dari zaman batu hingga zaman sekarang, itu mirip ya. Nah, ini adalah contoh kata Mandarin yang jenis pertama yaitu xiang xing zi. Kata ini berasal dari apa yang mereka lihat pada saat itu. Jadi pada zaman dahulu bagi mereka keadaan melimpah itu adalah makanan gandum di rumah mereka itu berlimpah. Itu sebabnya mereka menggambarkan, mendeskripsikan kata feng shen melimpah itu dengan gambar di mana ada sebuah wadah gandum atau kacang polong, makanan dasar mereka pada zaman dahulu yang di dalamnya berisi gandum. Ini adalah salah satu contoh karakter Mandarin yang benar-benar mereka tulis berdasarkan apa yang mereka lihat pada saat itu untuk menggambarkan keadaan melimpah. Yuk kita lihat contoh kalimat dari 2 kata yang saya ambil hari ini. Kata pertama feng shou, nongmin feng shou le, 但是卖不出去. 农民丰收了，但是卖不出去. Hasil panen para petani
sangat berlimpah, tapi mereka tidak berhasil menjual ataupun jualannya tidak laku di pasar. Kata kedua, 丰盛, berlimpah. 我们吃了很丰盛的晚餐。我们吃了很丰盛的晚餐。Makan malam kita hari ini sangat mewah. Yuk kita lanjut kata kedua di episode ini. Kata kedua adalah kata fu. Seperti yang kita ketahui seperti fuqin, bofu, shifu. Pada zaman dahulu, kata fu tidak untuk ayah. Tapi pada zaman dulu, kata fu itu untuk menunjukkan atau memanggil seseorang yang sudah berusia, namun dia adalah seorang yang bijaksana, yang selalu bisa memberikan arahan ataupun mengajarkan sesuatu kepada orang-orang. Nah, untuk menggambarkan orang tersebut, biasanya orang ini ya, orang yang mereka maksud ini, mengajarkan sesuatu kepada orang-orang itu dengan posisi di mana tangannya memegang sebuah rotan. Nah, seperti guru nih zaman dahulu. Jadi bagi mereka, orang seperti ini adalah orang yang bisa memberikan mereka petunjuk ataupun arahan, ataupun guru mereka pada saat itu. Nah, kata ini menarik banget ya. Jadi mereka benar-benar menggambarkan garis di sebelah kiri, artinya rotan, dan kemudian dua goresan untuk menunjukkan itu adalah tangan yang sedang memegang rotan. Sampai di zaman kerajaan pun bentuknya itu masih sama. Hingga sekarang kata ini pun digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memberikan arahan. Seperti di rumah ada ayah, fuqin, bofu, shifu. Ini adalah figur-figur yang diketahui oleh masyarakat saat ini yang selalu memberikan arahan seperti orang zaman dahulu mengajarkan sesuatu kepada orang banyak. Yuk kita lihat contoh kalimat dari kata yang saya ambil hari ini. Kalimat pertama, 伯父每次出国都买很多礼物回来。伯父每次出国都买很多礼物回来。Paman saya setiap kali ke luar negeri selalu membeli banyak oleh-oleh. 他们是师父和土地的关系。他们是师父和土地的关系。Hubungan mereka adalah hubungan guru dan murid. Oke, ini adalah episode tentang asal-usul kata Mandarin yang pertama. Gimana, seru kan? Ternyata karakter tulisan Mandarin itu asal-usulnya unik banget ya. Orang zaman dahulu mereka menggunakan pikiran mereka, apa yang mereka lihat untuk dituliskan menjadi sebuah kata yang kita gunakan saat ini. Kita ketemu lagi di episode asal-usul kata Mandarin berikutnya. Bye-bye!